Kan kasus ginjal itu kan kebanyakan pasti karena satu pola makan atau dia banyak obat-obatan yang diminum sudah lama bertahun-tahun akhirnya merusak ginjal. Nah, tadi adalah informasi yang salah yang membuat banyak sekali korban. Sekali lagi saya katakan, minum obat-obatan tidak menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi kalau Anda mengalami misalnya hipertensi, diabetes, itu harus ditangani dengan obat-obatan. Karena tensi yang tinggi ataupun gula darah yang tinggi justru dengan cepat akan merusak ginjal. Dengan obat-obatan, kita justru melindungi ginjal, bukan merusak ginjal. Ini yang perlu diingat. Oke, mungkin Anda ingat pada kasus sirup paracetamol. Itu kan gara-gara sirup paracetamol jadi banyak anak yang mengalami gagal ginjal. Nah, itu bukan karena obat paracetamolnya. Itu karena bahan sirupnya tercemar di etilen glikol. Jadi suatu zat pengawet yang sebetulnya tidak boleh ada di dalam sirup dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi sekali lagi, apabila kita minum obat-obatan dengan dosis yang sesuai, itu aman. Aman bagi ginjal, justru melindungi ginjal. Lagi pula ada informasi yang salah dari ibu ini. Dia mengatakan bahwa penyebab terbesar ginjal adalah makanan dan obat-obatan. Karena kita minum obat-obatan. Maka banyak pasien mengalami misinformasi bahwa kita tidak boleh minum obat-obatan. Minum obat-obatan itu merusak ginjal. Padahal, seperti saya katakan tadi, obat-obatan itu diperlukan justru untuk melindungi ginjal. Pada kasus hipertensi kah, pada kasus diabetes kah, itu obat-obatan penting kita minum supaya ginjal kita aman dan tidak rusak. Cuman kan kayak saya sebagai orang awam tadinya juga nggak ngerti. Suami saya disuruh cuci darah ya oke-oke aja. Kita kan namanya orang awam, apa kata dokter manggut aja kan gitu loh. Tapi ternyata saya baru tahu waktu saya bawa ke Penang, ternyata kita harus cek tuh dari EGFR. EGFR itu fungsi ginjal. Kalau ternyata fungsi ginjalnya masih 8%, itu tidak perlu cuci darah. Nah, waktu itu suamiku 13%. Nah, dokter Indonesia yang dicek itu kreatinin. Nah, akhirnya suruh cuci darah. Mereka bukan cek EGFR. Nah, akhirnya nurut. Nah, pikiran orang-orang awam cuci darah itu adalah mengobati ginjal. Bisa betul bagus ya? lagi gitu. Jadi ya. dipikir udah pakai BPJS gak bayar ini ya. Tapi mereka tidak tahu efeknya. Kalau cuci darah itu hanya menggantikan kerjanya ginjal, bukan mengobati. Nah, ginjal ini tidak dipakai, lama-lama mengecil. Nah, ibu ini cerita bahwa suaminya mengalami masalah ginjal, ya. Kemudian disuruh cuci darah di Indonesia karena kreatinnya tinggi, ya, ureum kreatininnya tinggi. Kemudian dibawa ke Penang, katanya di Penang nggak perlu cuci darah karena EGFR-nya 13. Nah, loh, ya. Setahu saya di Indonesia pun itu juga pasti kalau dalam pemeriksaan ginjal pasti selain ureum kreatinin juga dilakukan EGFR. Nah, kalau memang 13 ml per menit itu memang wajib dilakukan hemodialisis dan kita lihat kondisi klinis pasiennya juga. Jadi memang itu adalah indikasi dilakukan hemodialisis. Nah, hemodialisis ini adalah membuang racun-racun yang sudah menumpuk di dalam tubuh. Kalau tidak dihemodialisis, maka pasiennya akan mengalami komplikasi. Kaliumnya bisa begitu banyak, nanti bisa henti jantung. Jadi, penting dilakukan hemodialisis. Ya, hemodialisis dilakukan saat kondisi racun-racun di dalam tubuh kita sudah menumpuk sedemikian rupa, jadi harus dibersihkan. Setelah dibersihkan hanya beberapa menit saja ya dilakukan hemodialisis mungkin 1 jam. Kemudian setelah itu selesai, ginjal berfungsi seperti semula. Jadi ibu ini mengatakan ngawur. Kalau dilakukan hemodialisis maka ginjal nggak bekerja, tidur terus. Ya enggak. Hemodialisis itu untuk membuang racun ya selama beberapa menit saja atau 1 jam. Setelah itu ginjal berfungsi lagi dengan baik ya. Dengan enteng, karena apa? Racunnya sudah dibuang, dibantu dibuang. Karena memang hemodialisis itu penting, karena fungsi ginjal sudah tidak berfungsi dengan baik ya Bu. Jelas ya, kalau nggak dihemodialisis pasiennya akan sembuh
Ya enggak, harus diperbaikin. Nah, produk kita ini memperbaikin sel-sel semua, memperbaikin DNA yang rusak, memperbaikin sel yang rusak. Jadi dia memperbaikin sel. Kalau NAD memperbaikin DNA. Kalau udah bagus ya, otomatis jadi masalah itu nggak ada. Fungsinya gitu kembali ya. Fungsi kembali gitu. Organ dimudahkan Bahkan kembali. ada yang beberapa orang lepas cuci darah, termasuk kayak suami saya. Oke. Gitu. Sekarang udah sehat banget ya. Oh ya, Itu- sebulan udah lepas karena saya paksa nggak cuci darah waktu itu. Nah, Jadi- ibu ini ujung-ujungnya jualan suplemen. Tapi caranya sangat salah. Banyak korban. Ini sangat menyesatkan. Jadi dia mengatakan bahwa suplemen ini bisa menyembuhkan, ya meregenerasi ya sel-sel ginjal yang rusak sehingga bisa sembuh sempurna. Dan dia kasih testimoni yang salah juga. Jadi katanya suaminya yang harusnya cuci darah, ya mengalami gagal ginjal, tidak cuci darah, minum suplemen tersebut bisa sembuh. Saya akan jelaskan. Jadi gagal ginjal itu ada dua. Yang pertama gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut memang kalau kreatininnya tinggi atau EGFR-nya juga tinggi, itu kita lakukan cuci darah. Dan cuci darah itu bukan hanya berdasarkan kreatinin atau EGFR saja, tetapi kondisi klinis pasien. Misalnya pasiennya sesak, ya, kemudian mual-mual, muntah, itu baru kita lakukan hemodialisis. Itu yang pertama, gagal ginjal akut disebabkan oleh misalnya dehidrasi. Diare bisa juga menyebabkan dehidrasi. Jadi saya lihat ada testimoni itu pasiennya diare, kemudian mengalami gagal ginjal akut, kemudian dilakukan cuci darah. Terus diobati sama ibu ini suplemen, ya. Terus dia mungkin berhenti berobat. Setelah itu sembuh, begitu ya. Itu pertama gagal ginjal akut memang bisa sembuh. Ya, bisa karena dehidrasi, bisa karena infeksi, bisa karena keracunan. Itu gagal ginjal akut. Dan gagal ginjal akut bisa sembuh, sebagian besar sembuh. Tapi yang tidak tertangani dengan baik bisa berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Jadi kalau sampai gagal ginjal akut selama 3 bulan lebih tidak ditangani dengan baik, bisa menjadi gagal ginjal kronis. Dan kalau sudah mengalami gagal ginjal kronis, divonis gagal ginjal kronis itu tidak bisa sembuh dan harus dilakukan hemodialisis terus-menerus. Kenapa? Karena kalau gagal ginjal kronis, jaringan ginjal itu sudah, parenkim ginjal sudah mengalami kerusakan secara permanen. Jadi saat ini tidak bisa diobati kalau gagal ginjal kronis, ya. Nah, sebagian besar gagal ginjal kronis itu diakibatkan oleh apa? Diabetes dan hipertensi yang tidak mau minum obat. Pasien diabetes, pasien hipertensi yang bandel, yang nggak mau minum obat, yang gula darahnya tidak terkontrol atau tensinya tidak terkontrol, dia akan berakhir dengan gagal ginjal kronis. Jadi harus minum obat. Jadi gagal ginjal kronis itu belum tentu dari gagal ginjal akut, begitu ya. Tapi kalau sudah masuk stadium gagal ginjal kronis, itu gagal ginjal kronis juga ada beberapa stadium. Stadium yang terakhir itu harus cuci darah. Tapi stadium awal itu tidak perlu cuci darah, begitu ya. Nah, itu kebanyakan testimoni dari si ibu ini itu adalah gagal ginjal yang akut. Sehingga memang nggak diapa-apain pun itu memang sudah bisa sembuh. Nggak harus minum suplemennya si ibu. Jelas ya? Jadi sekali lagi, saya melihat di komennya juga ada, loh saya kok gagal ginjal kronis minum suplemen yang ibu sarankan, apple stem cell dan NAD kok nggak sembuh? Nggak ada perubahan sama sekali. Terus jawabannya apa? Ya diteruskan aja, dilanjutkan. Nah, ini ngawur ya. Jadi memberikan harapan palsu dan informasi yang tidak benar. Ini menyesatkan. Demikian penjelasan dari saya. Kalau teman-teman ada yang masih nggak ngerti, silahkan komen di bawah ini.